Ya, masih kembali di Bincang Ramadan untuk edisi di sore hari ini kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ferry, salah satu amalan pembuka pintu surga adalah dengan sholat 5 waktu, Ustadz, ya, salah satunya ya. Nah, tetap diusahakan berjamaah. Berjamaah. Tadi kalau Ustadz sudah menjelaskan, karena pandemi ini kita tidak sholat berjamaah di masjid, tetapi kita bisa alihkan di rumah, Ustadz, ya. Betul. Jadi tidak ada halangan apapun untuk Anda untuk melaksanakan ibadah, karena ini pahalanya itu sangat luar biasa, Ustadz. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bisaba'ina wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendirian, 27 derajat lebih utama. Nah, itu rugi kalau kita tidak sholat berjamaah. Makanya tadi kalau kita terhalang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya terhalang ke masjidnya kan, tidak terhalang untuk sholatnya berjamaahnya. Nah, tadi setelah sholat ini apalagi, Ustadz, yang salah satu amalan-amalan pembuka pintu surga ini, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini. Betul. Kita istilahnya apa ya, kerja keras ya untuk mencari pahala itu, Ustadz. Ini apalagi, Ustadz? Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu pendengar yang ada di rumah, ada satu amalan yang ada beberapa amalan ya yang kadang-kadang dilupakan oleh kaum muslimin setelah sholat. Padahal keutamaannya sangat luar biasa. Apa ya, itu, Ustaz? bahkan di judulnya kan bisa membuka pintu surga. Ya. Seperti apa itu? Kalau buka pintu surga berarti nutup pintu neraka. Ya, seperti itu. Ringan-ringan sekali, sederhana sekali. Itu berzikir. Berzikir setelah sholat ini banyak kami dapati kaum muslimin banyak yang meninggalkannya. Padahal rugi sekali. Berzikir, ya. Misalnya apa? Ya, membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Ya. Bayangkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, man sabbahallah fi kulli duburin sholah. Siapa yang bertasbih di setiap akhir dari sholatnya, salasa wa salasina. Nabi menyebutkan bilangannya 33 kali. Wa hamidallah salasa wa salasina. Lalu ia lanjutkan dengan bertahmid juga dengan bilangan yang sama 33 kali, nggak banyak ya. Wa kabbarallah salasa wa salasina. Lalu dilanjutkan dengan bertakbir juga dengan bilangan yang sama 33 kali. Nabi mengatakan fatilka tis'atun wa tis'una, maka kalian dapati bilangannya menjadi 99. Wa qala tamamal mi'ah. Nabi mengatakan genapkan, sempurnakan menjadi 100. Dengan apa? Dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam redaksi hadisnya saya bacakan, saya temukan seperti itu. Tetapi dalam redaksi hadis yang lain bisa ditambahkan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi boleh juga dipakai, boleh tidak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga jumlahnya menjadi 100. Ya. Apa yang kita dapatkan kalau kita baca ini setelah sholat? Lalu kita ajarkan ini ke keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Ya, setelah kita sholat. Nabi SAW mengatakan, ghufirat khotoyahu, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar. Walau dimisalkan, walau diumpamakan dosanya banyak, sebanyak buih di lautan bahkan. Ghufirat khotoyahu, Allah hapuskan dosanya karena mengamalkan amalan ini. Rugi kan kita kalau tidak mengamalkannya. Setelah sholat kita apa? Buka handphone, buka WA, buka Facebook, langsung update status gitu kan. Padahal Nabi mengatakan man sabbahallah fi kulli duburin sholah. Siapa yang mengamalkan ini di akhir sholatnya. Artinya apa? Kalau bisa setelah sholat itu jangan ngerjain yang lain dulu. Baca tasbih dulu, baca tahmid dulu, baca takbir dulu, baca tahlil dulu, seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Itu yang kita dapatkan. Kata Nabi, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Bayangkan Mas Misdi. Ghufirat khotoyahu, Allah hapuskan semua dosanya. Ya. Baca itu setelah sholat ya.
apalagi di bulan Ramadan berlipat-lipat ganda lagi pahala membaca itu. Jadi jangan terburu-buru setelah sholat langsung lipat sajadah Ustadz ya. Langsung buka handphone, foto-foto. Itu kan kebanyakan kita kan sekarang. Kenapa? Gini, jadi lanjutannya Nabi mengatakan, ya, nanti tidak banyak umat yang melakukan hal ini. Karena baginya akan terasa berat. Seperti itu Ustaz. Iya, baginya akan terasa berat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kok bisa sampai seperti itu? Ya, kok bisa ya? Padahal kan kalau kita hitung waktu deh, ya 3 saya coba ya paling 3 menit lah. 3 menit Ustaz. Tetapi nanti akan banyak yang meninggalkan. Ya, banyak yang merasa berat. Apa kata Nabi? Ya, ketika ditanya, kenapa kok bisa seperti itu? Kata Rasulullah jawab, karena setelah orang tersebut sholat, maka syaitan akan mendatangi orang yang sudah sholat tersebut. Bahkan Nabi menggambarkan cara setan itu datang. Apa kata Nabi? Setan mendatanginya dari atasnya, dari bawahnya, dari kanannya, dari kirinya, dari depannya, dari belakangnya. Saking banyaknya datang mengerubunin dan membisikkan ke telinganya, mengingatkannya dari perkara-perkara dunianya, yang dari perkara-perkara dunia harus segera diselesaikannya dari perkara ini, perkara itu, kata Nabi. Jadi dibisikin semua. Jadi cepat sudah, kan udah sholat, udah lipat sujudanya. Lihat di handphone, siapa tahu ada penting, ada transferan. Jadi kita disuruh ada bahan kerjaan seperti itu. Jadi kita kayak nggak punya waktu lagi untuk bertasbih, tahmid, takbir habis sholat itu. Seolah-olah setan tuh bisikin cepet. Atau misalkan ibu-ibu ya habis sholat segera langsung bergerak. Kenapa? Cepet ya. Dengan lagi kau balik, kau belum masak ya, baju belum dijemur. Dengan lagi hujan yang sudah dijemur nak diangkat. Jadi seolah-olah nggak punya waktu. Padahal itu hanya 3 menit kita mengamalkan ini. Kenapa? Karena setan nggak redo kita dapat keutamaan sebesar itu. Bayangkan, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Walau dosanya sebanyak buih di lautan, Allah hapusin semua. Kalau dia baca sekedar subhanallah 3 kali, alhamdulillah, paling 3 menit hapus semua, hilang semua dosanya, dan setan nggak redo. Ya habis dosanya kalau begitu. Jadi harus segera datangin. Dia suruh anak buahnya, datangin orang yang habis sholat, ingetin semua. Ya, dia harus meeting, dia harus rapat, dia harus cepet, dia harus buka WA, dia harus buka Facebook. Nah, akhirnya kita lalai. Jadi kita hanya fokus kejar dunia saja Ustadz ya, padahal banyak sekali kebaikan dari melalui dengan kalau kita pada sholat, agar kita ini tidak tergurung orang yang cinta dunia. Mungkin diantara indikatornya adalah setelah sholat itu hati kita menjadi tenang, dan kita kuatkan lagi dengan berzikir. Ya, apalagi sekarang kita semuanya di lockdown. Lockdown Ustaz ya. Lockdown ya. Di karantina. Jangan tulisannya tuh yang LOCKDONT ya. Atau lockdown ini. Nah, kita lagi di lockdown gini, kerjaan juga nggak banyak. Ya. Jadi banyakin berzikir aja. Itu tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ada satu lagi nih, amalan yang bisa kita lakukan setelah sholat ya, yang luar biasa juga. Nabi mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi dubulin kulli sholatin maktubah. Nah, kalau tadi kan baca tasbih. Kalau ini baca apa? Baca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi fi duburin kulli sholatin maktubah. Siapa yang dawam, yang biasa, yang rajin, yang senang membiasakan diri membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal kan Mas Yudi kan? Hafal. Apa mau dites dulu? Siapa yang baca ayat kursi dari Allahu la ilaha illa huwal hingga akhir ya, yang satu ayat itu di setiap akhir dari sholat maktubah. Jadi sholat maktubah ini adalah nama lain dari sholat 5 waktu, nama lain dari sholat fardu, nama lainnya sholat rawatib. Nah, itu sama. Ini sepertinya menarik sekali ya. Itu kan ayat kursi tidak begitu panjang Ustadz ya. Jadi tapi amalannya sungguh luar biasa. Ada keutamaannya nanti ya. Kita akan jeda dulu Ustadz ya. Baiklah, setelah jeda ya. Kita akan informasikan lagi kepada pendengar Smart FM. Baiklah, kita akan jeda setelah iklan berikut ini. Jangan lupa Smart Listeners juga bisa melihat tayangan ini di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.